Amin. Baik, recording in Amin. progress. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayah bunda semuanya yang sudah bergabung pada majelis balapan hari ini. Perkenalkan saya dengan Niken, admin Hadijah Muda dan juga Hijrah Emas Official yang akan memandu majelis pada malam hari ini. Zoominar yang kita lakukan insya Allah setiap Selasa malam sebagai ajang untuk saling berkenalan dengan para mitra-mitra baru atau mitra yang belum bergabung juga sebagai sarana bertukar info, bertukar pendapat, bertukar pertanyaan dan sharing apapun. Eh, dan pada malam hari ini materinya juga masih akan dibantu oleh Bunda Gelis. Mau sapa dulu Bunda Gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Gelis. Apakah sudah bergabung? Bidadari surga, silakan masuk. Mana ini bidadari surga saya nih? Assalamualaikum Kak Gelis. Masih sedang siap-siap rupanya. Ya, Kak Gelis, sudah. masih siap-siap. Oke, baik. Kak Gelis ini baru saja menginjakan tanah air kembali sekitar hari Ahad lalu ya. Setelah kurang lebih selama 12 hari beliau menjadi tour leader umroh, mendampingi umroh eh, dan menjalankan amanah sebagai tour leader. Dan malam hari ini juga alhamdulillah apa namanya beliau semoga selalu dalam penjagaan Allah, selalu diberi kesehatan juga sehingga kita masih berjumpa dengan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan Amin. amin Allahumma amin dan semoga Amin. juga tahun depan kita yang dibawa oleh beliau ya untuk jadi jamaah umrohnya bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allah, amin. Baik, Allahumma baik, baik. amin. Amin. Jadi pada malam hari ini adalah judulnya yaitu dapatkan cuan berlimpah meski hanya dari rumah. Tips memulai bisnis emas. Karena kebetulan memang momennya banyak sekali para mitra hijrah emas yang baru saja bergabung di bulan ini ataupun yang belum bergabung yang masih menyimak. Insya Allah malam hari ini kita akan kupas tuntas juga bagaimana sih tip menjalankan bisnis emas ini. Dan saya juga temui banyak juga para mitra-mitra yang sudah setahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun bergabung juga yang sampai sekarang masih istiqomah untuk ikut Zoom. Masya Allah, tabarakallah. Inilah apa namanya bukti bahwasanya ilmu itu harus sering diasah. Ilmu itu harus sering kita dalami, tidak mengenal itu batasan waktu, usia, bahkan tempat gitu. Kita bisa saling bertukar info, bertukar bertukar pengalaman dan bertukar apapun. Jadi kalau ada yang bilang bisnis emas itu bukan hanya bisnis emas, apapun bisnis tidak ada yang sulit dijalankan, asalkan itu kita sendiri, bagaimana kita sendiri yang berusaha untuk menjalankan niatnya, menjalankan prosesnya, sabar, insya Allah bisa. Apapun itu tujuannya ayah bunda sekalian yang sudah bergabung menjadi keluarga besar Hijrah Emas, entah itu untuk menjadi reseller kembali, untuk hanya bergabung menjadi mitra, hanya untuk mendapatkan berbagai benefit atau yang lainnya, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Dan mohon maaf bila dari kami, khususnya tim Hijrah Emas juga masih banyak kekurangan. Semoga momen seperti ini jadi ajang kita untuk saling melemparkan saran dan juga kritik khususnya terhadap kami para admin yang memang kadang suka luput dari apa namanya berbagai macam kesalahan dan juga eh, apapun yang apa namanya sering mengecewakan hati para ayah bunda sekalian seperti itu ya. Baik, sepertinya Kak Gelis sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Kak Gelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Niken. Baik, saya mau sorot dulu Kak Gelis, si bidadari surga pada malam hari ini. Biasanya Kak Geris ini kalau tiap Selasa malam ada suasananya di antariksa gitu. Ini belakangnya background beneran apa stiker nih? Background beneran ini ya. Oh, background beneran. Oke. Background beneran. Kak Gelis sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, Kak Niken. Alhamdulillah. Jadi auranya agak masih sedikit aura haramain sepertinya ya. Maksudnya kayak Aura haramain. Oh iya. Oh, itu dinding kayak kayak makanya kayak berasa dinding Ka'bah gitu kan.
Masya Allah. Baik Kak Gelis, kurang lebih sudah ada 39 peserta yang bergabung pada malam hari ini dan akan selalu bertambah. Cerah mukanya Kak, iya bener banget Karin. Itulah saya bilang aura Haramainnya masih terasa. Haramain tuh apa, Mas? Mekah Madinah. Haramain itu dua tanah haram yaitu Mekah dan Madinah. Baik. Eh, Tidak perlu berlama-lama lagi supaya menghemat waktu, saya langsung serahkan waktu Zoom pada malam hari ini kepada Kak Gelis. Waktu sudah tepat, dipersilahkan. Baik, syukron Kak Niken. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur razikin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih syukron kepada Kak Niken yang sudah membuka Zoominar kita pada malam hari ini dengan penuh semangat. Dan juga syukron jazakumullah khair kepada ayah bunda abang kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di malam hari ini. Sebelumnya saya izin untuk membisukan semuanya dulu ya. Oke, biar suaranya tidak tertimpa-timpa. Nah, malam hari ini temanya itu menarik, yaitu tips memulai bisnis emas dari rumah. Nah, kenapa saya ingin bahas ini? Karena ternyata masih banyak sekali di luar sana orang-orang yang berpikir bahwa bisnis emas itu harus punya kios, harus punya toko, harus punya modal yang besar gitu ya. Nah, sebenarnya bisnis emas ini bisa dimulai dari mana saja, bahkan hanya dari kamar kita sendiri atau hanya dari rumah kita sendiri. Sebelumnya, coba absen dulu yang belum jadi reseller. Ada berapa orang nih? Ataukah di sini semuanya sudah jadi reseller? Ada nggak yang belum jadi reseller emas? Yang masih belum jadi reseller, belum jadi distributor, baru jadi pelanggan atau pembeli aja, boleh komentar di kolom chat ya. Kakak minta doanya, Kak. Makin mustajab, Masya Allah. Belum Kak, baru nanya-nanya ya. Ini ada Gun Hudri dan Seni. Terus ada Kak Atira Devi. Nah ya, jadi ada yang belum jadi reseller ya. Insya Allah ini grup Zoominar malam hari ini saya akan membahas tipsnya. Gimana caranya sih untuk bisa memulai bisnis dari rumah. Nah juga untuk yang udah jadi reseller, semoga malam hari ini materinya ini bermanfaat nih untuk semakin mengembangkan bisnis emasnya. Kemarin itu saya baru saja ketemu dengan Ustadz Harjani. Jadi beliau itu bilang, seharusnya seorang muslim itu tidak kena zakat, Kak Gelis, katanya. Loh, kenapa tidak kena zakat, Ustadz? Gitu kan saya bilang. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kalau kita mengeluarkan zakat itu kan tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Kenapa dibersihkan? Berarti hartanya kotor. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak keluar zakat, berarti kita hartanya bersih. Nah, seharusnya seorang muslim itu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena hartanya berputar, hartanya bersih. Jadi, kalau misalnya kita punya tabungan nih, tabungan kita itu kan kena zakat ketika tabungan emas ya. Tabungan emas itu kena zakat ketika sudah 1 tahun, 85 gram. Nah, kenapa dia kena zakat? Karena dia diam, mendam gitu kan. Karena dia diam kayak air, kalau dia diam dia kan butek ya, kotor. Maka keluarlah kewajiban zakat sehingga air itu atau harta itu bersih. Tapi dengan ayah bunda abang kakak menjadi juragan emas, menjadi pedagang emas, tadinya stok emas yang diam ini karena kita jadi pedagang itu kita puter, kita jual belikan terus, sehingga akhirnya tidak ada emas kita yang mendam. Nah, tidak ada uang kita yang diam. Uang kita terus berputar dalam perekonomian, dalam ekonomi dan menguatkan ekonomi umat gitu ya. Ah, seperti itulah. Jadi ketika kita berbisnis emas, bukan hanya kita dapat peluang penghasilan tambahan, tapi kita juga dapat kesempatan untuk membuat harta kita itu terus berputar, terus bergerak, menjadi bersih seperti itu. Nah, selain itu tentunya ada banyak lagi keuntungan dan kelebihan menjadi reseller atau menjadi juragan emas ya. Nah, di sini ada juga Muhammad Helmi belum jadi reseller. Reseller tapi belum bisa jualan, ada Bunda Ai ya. Nah, oke. Kita bahas ya malam hari ini. Suara saya masih agak serak-serak gitu ya.
karena habis dari Arab kemarin nggak bisa banyak minum karena kalau banyak minum itu kita takut sering ke WC. Nah, sedangkan di Haramain itu kalau kita ke WC itu jauh gitu ya. Kalau mau masuk lagi itu jauh. Makanya kita jadinya walaupun di sana tuh air zam-zam berlimpah, kita minumnya dikit-dikit gitu. Nanti udah selesai, udah pulang baru berani minum yang banyak gitu. Ini tips ya, siapa tahu nanti untuk yang mau ke Baitullah, nah jadi bekal tumbler, terus bekal spray, supaya bisa update wudhu. Jadi kalau misalnya wudhunya batal, nggak keluar. Karena kalau udah keluar, nah masuknya lagi itu untuk dapat syaf yang atau dapat tempat yang enak untuk sholat itu, perjuangannya Masya Allah ya. Tabarakallah. Oke, bisnis emas dari rumah. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih. Ada apa sih dengan emas? Nah, kenapa sih bisnisnya harus emas, Kak Gelis? Kenapa nggak bisnis jualan daster kek gitu ya? Atau jualan skincare, atau jualan buah? Kenapa sih Kak Gelis itu selalu identiknya ngajakin bisnis emas? Nah, kenapa? Karena sebenarnya ayah bunda bang kakak, saya itu adalah salah satu orang yang suara Kak Gelis candu ya Kak Cynthia, Kak Cynthia. Nah, jadi saya itu adalah orang yang sebenarnya nggak mau rugi. Nah, ketika saya memilih bisnis itu, saya itu pilih bisnis yang kalau bisa modalnya itu kecil atau bahkan bisa tanpa modal dan dia itu nggak bikin rugi gitu loh. Nah, bisnis emas ini adalah bisnis yang saya jamin ayah bunda nggak akan rugi gitu. Kenapa? Karena ketika ayah bunda abang kakak berjualan emas, seandainya emasnya itu laku, ada yang beli, maka ayah bunda abang kakak dapat keuntungan dari selisih harga distributor dan pembeli atau kalau yang reseller reseller ke pembeli. Tapi kalau misalnya nih tidak laku atau belum laku, maka emas yang ayah bunda abang kakak miliki sebagai stok itu nilainya terus meningkat, nilainya naik sendiri dan bisa dijual atau diuangkan kapan saja. Kita jadikan perbandingan ya, bukan berarti lebih jelek gitu, tapi ini buat jadi gambaran aja kenapa saya berbisnis emas. Jadi misalnya kita bandingkan dengan skincare. Nah, saya pernah ya bisnis skincare dan sampai sekarang juga masih jualan skincare gitu ya. Skincare itu dia ada expirednya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita jualan nih, terus qadarullah misalnya ya, belum ketemu pembelinya, belum ketemu jodohnya, stok kita itu akan ketemu dengan yang namanya expired. Dan kalau sudah expired, otomatis tidak bisa dipakai lagi, alias nggak bisa kita jual. Rugi dong, gitu kan. Nah, terus kalau pakaian, pakaian juga gitu. Misalnya kita nggak ketemu sama pembelinya nih, belum ketemu jodohnya. Pakaian itu dia terus muncul tren-tren yang baru, model-model yang baru, sehingga akhirnya stok kita tadi itu lapuk gitu, rusak. Nah, akhirnya biasanya orang dijadikan giveaway lah, dijadikan hadiah lah, karena produknya nggak bisa berputar lagi gitu. Kalau makanan sama, makanan juga bisa basi. Kalau dia yang pakai pengawet, maka dia ada expirednya. Kalau nggak pakai pengawet, nah paling lama bertahan 1 bulan. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa sih Kak Gelis ngajaknya bisnis emas? Karena saya itu pengen ngajakin ayah bunda abang kakak semuanya bisnis yang insya Allah nggak ada rugi-ruginya. Kalau laku, alhamdulillah. Nggak laku juga, ya harmukallah gitu ya. Oh, syukurilah gitu. Jadi kalau misalnya nggak laku, itu emas stok tinggal dijual lagi kapan saja itu bisa cair. Nggak perlu nunggu lama. Beda kalau kita jualan tanah. Tanah itu dia nggak seliquid emas. Dia butuh waktu, butuh proses untuk kita mencari pembelinya. Tapi kalau emas, istri kita mau melahirkan, kita tinggal datang aja ke pasar, jual, jreng, langsung jadi uang 1 kali 24 jam. Nah, kemarin saya ada janji kan ke ayah bunda abang kakak, saya bilang, nanti kalau saya ke Mekah, saya mau coba jual emas mini gold gitu kan. Karena saya itu udah sering nitip sama suami. Terus juga kemarin pas Kak Niken berangkat, saya mau nitip. Tapi ada aja halangan, rintangan, membentang gitu ya. Emang harus saya sendiri gitu. Nah, kadarullah kemarin saya udah pergi tuh ke sana. Udah lihat sendiri kan? Atau ada yang masih belum lihat videonya? Nanti kita putar ya. Jadi, yang namanya emas, emas itu adalah mata uang dunia, diakui bukan hanya di Indonesia bahkan di luar negeri. Jadi kalau yang udah nonton videonya kemarin itu saya bawa emas mini gold yang 1 gram 0,1, terus yang kecil-kecil itu juga saya bawa.
Dan ayah bunda abang kakak, ternyata di sana emasnya itu di diakui gitu, laku gitu ketika dijual. Bahkan harganya lebih tinggi daripada kalau kita jual ke Indonesia. Jadi kalau saya boleh kasih tips atau bocoran, ayah bunda abang kakak, kalau mau beli emas, belinya di Indonesia. Tapi kalau mau jual, jualnya di Mekah. Kalau misalnya nggak pergi ke Baitullah, titip sama yang berangkat ke Baitullah. Karena di sana tuh dihargai mahal. Iya Kak Cynthia, kalau 0,001 gram itu di Indonesia dihargai 2.000, di sana itu dihargainya itu 2 real. 2 real itu kan sekitar 8 ribuan. Kan 1 real itu 4.400. Berarti kalau 2 real berapa? Nah, hitung sendirilah tuh. Jadi lebih tinggi dihargai di sana gitu. Diakui dan kemarin saya lepas semua ternyata dan jadilah saya punya uang real untuk saya bekal di sana. Jadi nggak usah tuker duit rupiah ke real. Kalau mau ke Baitullah, buka laci, ambil stok emas dah, bawa emas aja ke Arab. Nggak usah capek-capek tukar real. Udahlah kena admin kadang kan. Terus capek juga jalan. Nah, mending bawa emas aja. Oke, lanjut ya. Nah, tapi daripada semua itu, sebenarnya ini nih yang jadi dasar kita nih. Ayah, bunda, abang, kakak harus jadikan ini dasar pedoman kita dulu. Sebelum yang tadi itu, yang untung, yang tidak rugi. Nanti juga kita akan bahas tentang inflasi dan lain-lain. Fondasi dasar atau mindset utama kita ketika kita berbisnis atau menabung emas itu adalah nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata 1.400 tahun yang lalu tuh kita udah diingetin tuh sama Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tobrani, dikatakan bahwa akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu yang tidak memiliki perak dan emas, dia akan kesusahan dalam kehidupan. Nah, jadi cukuplah sebenarnya kita itu berpegang teguh sama ini ya, sama hadis ini. Jadi kalau kita berpegang teguhnya ke hadis ini, nggak perlu banyak alasan, banyak apa sih namanya, banyak pembuktian, banyak testimoni. Sebenarnya kalau kita yakin aja dengan Rasulullah, maka kita harusnya nabungnya emas dan perak. Terus kita bisnisnya emas dan perak kayak gitu. Kenapa? Karena pasti tidak akan kesusahan. Nah, ini nih, ini sudah sering saya bahas nih. 1 dinar dari zaman dulu bisa beli 1 ekor kambing gemuk atau 2 ekor kambing sedang. Kalau hari ini ada yang punya 1 dinar, kalau mau buktiin coba bawa 1 dinarnya ke pasar kambing. Pasti masih bisa untuk beli 1 ekor kambing. Dan dulu di zaman Rasulullah, 1 ekor kambing itu juga harganya 1 dinar. Sedangkan rupiah, nah ini yang terjadi. Coba di sini masih ada nggak yang makan mie instan? Kalau saya jujur aja udah nggak pernah lagi makan mie instan lebih dari setahun kali ada nggak pernah. Berapa sih harga mie instan? Kalau di Mempawah berapa? Coba tulis di kolom chat. Di Palembang berapa? Di Sukabumi berapa? Sama nggak sih harganya? 3.500. Dulu, waktu saya masih SD, beli mie yang untuk diratah ya, kalau kata orang Melayu tuh dilatah. Nah, itu tuh harganya kalau nggak salah 800 rupiah. Waktu zaman saya masih SD. Sekarang saya udah punya anak 3 gitu ya. Harganya 3.500. Nah, sama ya ternyata di Sumbawa juga 3.500. Banyak pengawet ya Kak? Iya, benar. Makanya kalau bisa nggak usah lah ya makan mie banyak pengawetnya. Cuman ini jadi contoh aja. Artinya, uang yang dulu kita bisa beli kambing kalau pakai dinar, sampai kapanpun itu akan tetap bisa beli kambing. Tapi kalau uangnya dalam bentuk rupiah, kalau hari ini bisa beli Indomie 1 bungkus nih, 3.500 hari ini, nanti beberapa tahun lagi pas anak kita udah gede, belum tentu bisa beli Indomie. Buktikan aja kalau nggak percaya. Nah, itu artinya rupiah atau uang kita itu kena inflasi, ayah bunda abang kakak. Nah, ini nih ada lagi nih, bakso. Jadi inflasi itu gini, uang yang sama tidak bisa membeli barang yang sama. Misalnya dulu 100.000 bisa dapat 10 mangkok bakso. Nah, sekarang 100.000 itu cuma bisa dapat 5 mangkok bakso. Jadi uangnya sama, tapi apa yang didapatkan dari uang tersebut berkurang. Itulah yang dinamakan dengan inflasi. Nah, jangan sampai kita udah capek-capek kerja, udah capek-capek bisnis,
tapi kita salah nabung, nabungnya pakai rupiah. Kalau kita nabungnya pakai rupiah, rupiahnya kena inflasi. Kenapa ada orang nabung pergi haji pakai uang rupiah, begitu berangkat haji, padahal dia udah nabung nih, udah ngitung pasti cukup. Begitu berangkat haji ternyata nggak cukup. Katanya hajinya naik gitu ya. Sebenarnya bukan biaya haji yang naik, tapi rupiah kita yang melemah atau menurun. Contohnya nih ya, kalau kita punya uang di tahun 2009 kita punya uang 16 juta. Terus kita taruh di bank, sama kita taruh satunya di emas, kita belikan 50 gram emas. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi dengan uang kita. Nih, ini dilihat dari update harga sekarang. Jadi kalau di tahun 2009, ayah bunda abang kakak punya uang, terus dibelikan ke emas 16 juta, misalnya uangnya, satu ditabung ke uang, satu ditabung ke emas. Nah, hari ini 50 gram itu angkanya sudah di angka 70 juta. Sedangkan kalau misalnya ayah bunda nabungnya pakai rupiah, 16 juta ya tetap 16 juta, bener nggak? Nah, itulah kenapa kenapa sih kita harus nabungnya pakai emas? Karena emas itu menjaga nilai harta kita. Dia menjaga uang kita dari yang namanya inflasi. Tapi jangan salah pilih ya. Nah, banyak nih ayah bunda abang kakak yang suka bilang begini. Saya udah nabung emas, Kak, tapi kok rugi ya? Ternyata nabung emasnya bukan nabung emas batangan, bukan nabung logam mulia, tapi emas perhiasan. Nah, jadi jangan disamakan emas logam mulia sama emas perhiasan. Kalau emas perhiasan itu ada yang namanya biaya potong. Kenapa? Karena ayah bunda abang kakak, ini siapa yang coret-coret ya? Saya atur dulu nih biar nggak bisa coret-coret. Dah. Nah, jadi ayah bunda abang kakak, kalau misalnya kita nabungnya atau kita belinya emas yang perhiasan, itu ada biaya potongnya. Apa itu biaya potong? Biaya pembuatan. Jadi kalau misalnya nih kayak nih gelang. Gelang ini kan emas nih. Emasnya kan kemudian dibentuk jadi gelang. Nah, biaya pembuatan gelang inilah yang membuat perhiasan itu ketika dibeli lebih mahal, tapi ketika dijual malah kena biaya potong, kena biaya apa sih namanya tuh biaya pembuatan kayak gitu. Bahkan kalau emas perhiasan itu kadang-kadang kalau kita beli, misalnya kita dapat kwitansi nih, lalu kalau kita jual lagi, dia nggak dihargai dengan harga emas terupdate, malah dihargainya sesuai dengan harga yang ada di kwitansi. Nah, itu kenapa? Karena tadi emas perhiasan bukan untuk investasi. Dia lebih cocoknya untuk berhias. Walaupun sebenarnya emas perhiasan juga naik nilainya ya kalau kita belinya di toko yang benar, yang amanah gitu ya. Tapi tetap aja dia ada biaya potong pembuatannya itu. Maka emas perhiasan ini tidak recommended untuk kayak bunda bang kakak yang mau nabung. Kalau nabung pakailah emas batangan. Tapi kalau misalnya mau untuk sekalian berhias, pakailah emas perhiasan. Oke, lanjut ya. Ini coretannya nggak hilang ya? Kak, siapa? Kak Niken. Tolong dibantu nih, Kak. Hilangin coretan-coretannya nih. Ada yang coret-coret tadi. Nah, jadi jangan sekedar nabung, tapi harus berkah. Nah, di sini saya mau bahas ya, karena ini udah jarang banget saya bahas. Jadi ayah, bunda, abang, kakak, ketika kita nabungnya emas, jangan sampai nih kita nabungnya itu sekedar nabung aja tapi nggak berkah. Di sini saya masukkan hadis riwayat Muslim ya. Jadi hadis riwayat Muslim itu hadisnya sahih, insya Allah. Nah, jadi kalau ciri-ciri hadis sahih itu biasanya riwayat Muslim, terus riwayat Bukhari. Kalau Bukhari sama Muslim itu udah pasti sahih banget gitu. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, harus sama dan dibayar kontan atau tunai atau lunas. Nah, barang siapa menambah atau minta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberi sama-sama berada dalam dosa riba. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Kalau ayah bunda abang kakak beli emas, belilah tunai langsung. Yadan bin Yadin. Walaupun ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan karena emas sekarang bukan lagi
mata uang, tapi dia sudah komoditi biasa, nah maka silahkan pakai pendapat itu. Tapi kalau bisa tetap beli emas yang sifatnya fisiknya itu ada, alias bukan emas goib ya. Emas goib itu gini, emas yang cuma terlihat angkanya saja. Jadi bukan emas yang bisa kita pegang barangnya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi beli emas itu, walaupun dititip, walaupun nggak langsung dikirim, tapi belilah emas yang memang barangnya itu ada gitu loh. Bukan cuma tulisan, sekedar di rekening doang. Misalnya nih Bunda Jumarsih 10 gram, nah kayak gitu. Tapi belilah emas yang memang emasnya itu bisa dipegang fisiknya, ada kwitansinya, sertifikatnya lengkap seperti ini. Beli emas tanpa cemas. Nah, jadi jangan beli emas goib dan pakailah akad yang syar'i agar berkah. Kalau misalnya dekat, bisa COD, beli langsung. Ada uang, ada barang. Kalau misalnya jauh, bisa pakai wakalah. Jadi banyak yang nanya, Kak, saya kan di NTB, sedangkan Kak Gelis kan di Pontianak. Gimana Kak cara beli emasnya? Emang bisa? Nah, bisa. Caranya pakai wakalah. Jadi Bunda yang ada di NTB tadi itu siapa tuh namanya tuh? Misalnya nih Bunda Atira di NTB ya kan. Terus Bunda mau beli nih emas. Saya kan di Pontianak, Kak Niken di Tangerang. Nah, caranya itu bisa pakai wakalah. Kalau misalnya memakai pendapat ulama yang mengatakan emas itu harus yadan bin yadin ya. Kalau misalnya pakai pendapat ulama yang menganggap emas itu adalah komoditi biasa, maka beli aja seperti jual beli pada umumnya gitu. Tergantung dari ayah bunda bang kakak masing-masing mau pakai pendapat yang mana. Tapi kalau mau pakai wakalah, caranya adalah transfer uangnya, baru nanti diwakilkan untuk jual beli secara langsung ke si pemilik emasnya. Kalau di Tangerang berarti ke Kak Niken, kalau di Pontianak berarti ke saya langsung, kalau di Bandung berarti sama tim warehouse kita yang di Bandung. Nah, kayak gitu. Setelah transaksi secara langsung dilakukan, barulah emasnya dikirim. Dan jangan nanya lagi, Kak, aman nggak ya kirim? Insya Allah kita jamin, kita bantu agar emasnya sampai ke alamat ayah bunda bang kakak, sampai depan pintu rumah kalau bisa gitu ya. Kecuali yang tinggalnya benar-benar kampung atau pelosok banget, yang memang ekspedisi nggak pernah nganter sampai rumah, yang harus ngambil sendiri di ekspedisi, maka menyesuaikan saja gitu ya. Tapi kalau order paket lain sampai rumah bisa, maka insya Allah emas juga bisa. Nah, Kak, saya kan reseller baru nih, Kak. Gimana sih, Kak, cara kirim-kirim emas supaya aman? Nah, ini saya kasih tipsnya ya. Pertama, kalau kirim emas, itu harus di packing yang rapi. Lalu diselipkan barang lain. Misalnya nih, kita mau ngirim emas 10 gram. Selain emas, kita kirimkan juga misalnya ada beberapa potong kain, kain bekas boleh gitu ya, atau kertas. Jadi isinya jangan emas doang gitu. Dipadetin supaya isinya itu nggak hanya emas aja. Bisa kain, kertas, bantal, atau yang lainnya busa juga boleh. Nah, lalu nanti di packing seperti pada umumnya aja. Lalu ditulis keterangannya itu souvenir. Nah, kenapa kita tulis souvenir? Karena emas itu kan juga adalah souvenir kan? Nah, jadi jangan ditulis keterangannya emas. Apalagi ngomong ke kakak ekspedisinya, Kak, ini saya mau kirim emas. Jangan. Kenapa? Karena kejahatan itu kadang tidak diniatkan, tapi muncul setelah ada peluang. Nah, maka waspadalah, waspadalah. Artinya kalau kita mau kirim emas, kita yang harus pinter-pinter gitu. Jangan terlalu polos gitu ya, bilang ini isinya emas dan sebagainya. Jadi bilang aja isinya souvenir, lalu kita kemas dengan rapi, kita kasih barang-barang di dalamnya. Nah, kalau saya biasanya kadang selipkan juga dengan makanan. Maka di keterangannya bahkan saya bilang paketnya adalah makanan. Hati-hati ya, takutnya makanannya remuk atau rusak gitu. Jadi ayah bunda abang kakak, kalau misalnya mau kirim emas itu seperti itu caranya. Insya Allah aman. Lalu dibacain doa. Udah tahu kan doanya? Doa selamat dunia akhirat yang kalau kita baca ketika kita keracunan pun, racunnya nggak bisa meracuni tubuh kita. Karena saking dahsyatnya doa ini, doa yang diajarkan Rasulullah di dalam Al-Maksurat Zikir Pagi Sore. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, sebenarnya yang melindungi paket kita itu adalah Allah. Jadi, titipin aja ke Allah gitu. Lalu kirim, insya Allah selamat. Alhamdulillah sampai hari ini Hijrah Emas sudah kirim emas ke seluruh Indonesia.
ke luar negeri juga udah dan tidak pernah menemukan kendala. Kalaupun ada kendala, itu biasanya ekspedisinya bertanggung jawab. Jadi alhamdulillah ya, jadi belum ada pernah ketemu kerugian lah dari ekspedisi dan semoga ini terus berlangsung sampai nanti akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut. Nah, di sini ada PT Aneka Tambang atau Antam. Kan banyak nih yang nanya, Kak Glis, saya pengen nabung emas. Tadi kan udah tahu, nabunglah emas logam mulia, jangan perhiasan. Kalau perhiasan itu untuk berhias, satu dua pieces bolehlah ya. Sisanya logam mulia batangan aja. Nah, logam mulia ini kan banyak, Kak. Ada Antam, ada mini gold, ada UBS, public gold, micro gold, terus juga harta dinata dan lain-lain. Wah, banyak banget. Nah, sekarang apa perbedaannya dan kita nabungnya sebaiknya yang mana? Nah, kami di Hijrah Emas itu menjual dua merek sekarang ini yang kita fokuskan. Ada Antam dari PT Aneka Tambang dan ada Mini Gold atau Maxi Gold. Nah, kenapa? Karena dua emas ini, yang pertama kalau Antam itu dia adalah satu-satunya emas yang diproduksi oleh BUMN atau negara. Jadi, kalau selain Antam itu udah pasti swasta, belum ada yang BUMN kecuali Antam. Nah, jadi kalau misalnya ayah bunda pengen beli emas yang diproduksi oleh negara, pengen memberi keuntungan juga untuk negara, belilah Antam. Nah, sedangkan kalau selain itu swasta semua. Jadi, Antam ini satu-satunya yang diproduksi oleh negara ya. Terus yang kedua, sertifikatnya itu internasional, London Certificate. Artinya, dia diakui bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Karena sertifikatnya internasional. Dan usianya juga sudah sangat amat tua atau sudah sepuh. Disebut kakeknya emas Antam ini karena dia yang pertama kali muncul. Jadi kalau misalnya ada orang yang taunya cuma emas Antam, wajar. Karena emas Antam adalah emas yang pertama kali muncul, kakeknya emas, emas yang udah familiar banget lah di telinga orang-orang. Sehingga ini yang menyebabkan Antam itu kalau yang produksi terbaru ya, itu harganya lebih mahal daripada emas-emas merek lain dengan produksi di tahun yang sama. Karena dia sudah punya brand, kayak gitulah ya. Nah, lalu selain Antam, kita ada Mini Gold dan Maxi Gold. Kenapa, Kak, menjual Mini Gold dan Maxi Gold, nggak jual yang lain? Misalnya kan ada Micro Gold, terus juga ada EOA Gold, terus juga ada banyak lah ya, eh, harta dinata dan yang lain-lainnya gitu. Kenapa? Karena Mini Gold ini adalah satu-satunya emas yang dia SNI, juga dia diakui oleh internasional, dan dia itu 99-nya itu ada 4. Bisa dikonversi ke Antam, Bang Irfan. Nah, jadi gini, kalau kita mau lihat emas, logam mulia yang batangan ya, itu lihat 9-nya. Di belakangnya itu kan ada tuh 9-nya nih, kayak yang di gambar ini nih. Kelihatan nih kan? Nih, kelihatan nggak nih? Yang di tulisan LM, nah ini di zoom aja. Itu kan tulisannya 999,9. Nah, 9-nya ada 4. Jadi ayah bunda bang kakak, paling gampang kalau mau beli emas, itu cek aja 9-nya ada berapa. Kalau 9-nya ada 4, kenapa tadi Kak Gelis ketika jual mini gold di Arab itu bisa laku, bisa diakui? Karini tadi nanya, emasnya di-scan nggak, Kak? Katanya, enggak. Jadi penjual emas itu ketika saya mau jual emas, dia nggak nyecan. Yang kayaknya kalau di toko-toko emas itu nggak pakai scan, dia kan pakai ada alatnya itu kan. Nah, tapi kemarin itu lucunya ketika saya jual emas itu, dia nggak nyecan, nggak pakai alat, dia cuma ngelihat belakangnya aja, terus dia ngelihat sertifikatnya mini gold itu, mungkin karena di situ sudah cukup melambangkan keemasannya, maka laku aja gitu. Jadi nggak perlu ribet gitu. Makanya kalau beli emas, cek sertifikatnya. Karena saya juga pernah ya menemukan beberapa brand jualan, misalnya nih jualan jilbab. Nanti katanya berhadiah emas gitu ya. Pernah nggak dapat beli jilbab atau beli apa di TikTok, nanti dapat emas yang kecil-kecil itu kan? Nah, jadi emas kecil itu bukan cuma mini gold ya. Nah, banyak gitu. Tapi ketika dilihat di belakangnya, ternyata sertifikatnya itu kurang meyakinkan lah kayak gitu ya. Nah, kalau ayah bunda bang kakak lihat sertifikatnya, itu cuman kertas biasa, terus tanda tangan gini doang, seret gitu. Nah, jadi
kalau beli emas, nggak semua emas itu mudah untuk dijual ke depannya. Kalau bisa, belilah emas yang kira-kira itu sertifikatnya pun meyakinkan gitu loh. Nah, 9-nya ada 4, terus dia juga ada logo bahwa dia SNI, Sucovindo, dan lain-lainnya gitulah ya. Walaupun dia emas kecil. Jadi mini gold itu walaupun dia emas kecil, dia tetap sertifikatnya keren gitu. Sertifikatnya tetap profesional. Nggak yang cuman kertas terus di laminating dan seadanya doang gitulah ya. Nggak bisa lah saya bandingkan, soalnya saya juga udah nggak punya lagi emasnya. Dulu saya dapat banyak tuh hadiah gitu, tapi terus saya jual gitu. Nah, dan dihargainya itu 1.000 rupiah ketika kita jual. Jadi, kenapa mini gold dan antam yang kita jual di Hijrah Emas? Yang pertama karena secara sertifikat udah diakui secara internasional. Kemarin ada video mini gold dijual di Jerman ya. Nah, terus yang terbaru mini gold dijual di Arab. Kalau mini gold dijual di Indonesia mah udah banyak gitu ya foto sama videonya. Nah, yang kedua, mini gold ini hadirnya itu untuk memudahkan ayah bunda bang kakak yang nggak bisa beli antam. Kenapa? Karena antam ini kan setengah gram paling kecil. Setengah gramnya itu udah diangkat 800 ribuan. Kalau yang produksi-produksi lama 700 ribuan. Nah, untuk orang-orang yang misalnya gajinya 1,5 juta, kalau nabungnya 700 ribu tuh agak berat. Nah, akhirnya muncullah mini gold ini. Kenapa? Untuk memudahkan. Biar bisa nabung emas. Nggak perlu nyicil. Tetap bisa langsung pegang emasnya. Nanti dikumpulkan emasnya, bisa ditukarkan ke emas ukuran besar. Baik itu ke antam maupun ke emas maxi gold ukuran besar. Nah, ini dia ya. Emas mini gold itu yang kecil-kecil. Kalau yang besar itu namanya maxi gold. Lalu yang terbaru juga sudah ada silverium atau perak. Kalau di antam ada dinar dirham, di mini gold ada silverium atau perak. Jadi kalau mau nabung emas, bisa. Mau nabung perak juga bisa. Udah lengkap banget ya. Tidak menutup kemungkinan ya suatu saat nanti saya juga akan jual perhiasan. Nggak tahu juga gitu, kita nggak tahu ke depannya. Tapi saya tetap jujur. Kalau ayah bunda bangga kamu nabung, nabungnya pakai batangan. Kalau perhiasan itu untuk berhias, kayak gitu ya. Nah, ini saya mau kasih simulasi keuntungan ketika ayah bunda bang kakak berjualan emas. Kan ini ada Bunda Ai tadi ya, yang baru masuk. Ada, Antam ada, cuman udah nggak produksi lagi, makanya nggak pernah kita up gitu ya. Kenapa? Karena gini loh, dinar dirham itu kenapa sih kan nggak diproduksi lagi sama Antam? Kenapa nggak ada lagi? Karena kurang peminatnya. Karena apa? Karena emas itu bisa jadi dinar dan dirham. Tapi kalau dinar dan dirham mau dijadikan emas lagi itu banyak makan biaya. Nah, maka orang-orang lebih suka beli emas. Karena kalaupun nanti suatu saat nih, misalnya kita sampai di akhir zaman, terus balik lagi nih ke dinar dan dirham gitu ya. Emas yang kita punya ini, yang polos, yang murni ini, itu bisa diubah jadi dinar. Bisa diubah jadi mata uang gitu ya. Tapi kalau kita udah punya dinar, dinar ini ya dinar aja gitu. Mau dijadikan emas yang polosan itu udah makan biaya lagi gitu. Itulah kenapa akhirnya banyak orang berpikir cerdas, lebih sukanya beli emas aja karena emas pasti jadi dinar gitu. Jadi nggak ada lagi dinar dan dirham itu penyebabnya itu. Kalau misalnya kadang masih ada, itu adalah dinar dirham produksi lama yang biasanya orang buyback, akhirnya kita jualin gitu. Kalau perak, perak ya juga sama. Perak itu dia kan polosan. Nah, belum jadi dirham. Jadi orang-orang itu lebih suka beli gini, emas yang polosan, yang masih murni gitu loh, yang belum diapa-apain. Kalau misalnya nih saya punya emas batangan, emas polosan tuh kan. Kalau misalnya suatu saat saya mau jadikan dinar bisa nggak? Bisa, karena dia masih polos. Mau saya jadikan perhiasan? Bisa juga. Tapi coba kalau saya punyanya emas yang udah perhiasan. Terus mau saya balikin lagi jadi emas polosan yang batangan. Itu kan akhirnya diolah lagi, biaya lagi. Nah, gitu. Itulah kenapa kalau misalnya belinya yang batangan, yang polosan. Karena masih bisa diolah dan diatur jadi apapun. Dan pastinya harganya lebih murah daripada kita beli yang udah diolah seperti itu. Sebenarnya ada yang lebih menguntungkan lagi daripada logam mulia batangan. Nah, reseller distributor juga mungkin belum tahu. Apa itu? Yaitu koin atau emas yang betul-betul ya emas aja gitu, belum ada sertifikatnya.
Emas itu kan yang bikin mahal itu, yang bikin harganya beda-beda itu adalah sertifikatnya. Karena Antam itu sertifikatnya internasional, maka harganya jadi sekian. Mini Gold karena sertifikatnya nasional, harganya sekian. Nah, padahal yang lebih untung kalau kita mau beli emas, menabung emas, tapi kalau kita juga punya nyali yang tinggi ya, yaitu emas yang polos aja gitu, nggak ada sertifikatnya. Yang bulat-bulat atau yang kotak-kotak itu. Nah, tapi kalau nggak ada sertifikatnya, biasanya kalau kita mau jual, dia lebih susah karena nggak ada sertifikatnya. Apa bukti dia asli? Makanya banyak orang beli emas itu yang udah ada sertifikatnya gitu. Tapi kalau yang udah pemain emas, itu emas yang polos-polosan itu yang malah lebih disukai sama mereka. Apalagi mereka punya alat untuk mengecek ya. Kalau kita yang nggak punya, mending nggak usah dulu gitu. Nah, lalu ini adalah keuntungan ya. Tadi ada Bunda Ai yang bilang saya baru jadi reseller, Kak. Terus saya masih bingung gimana cara jualannya. Nah, jadi benarnya kalau kita jualan emas itu, kemarin kita udah dengar sharing dari Bunda Evi ya. Jadi kayak kita sharing aja, kayak kita cerita aja, natural aja gitu. Ketemu sama siapapun, kita cerita. Nah, kita tanya, dia nabung nggak? Kalau misalnya nabung, nabungnya pakai apa? Nah, nabungnya untuk apa? Gitu. Atau kayak kita tanya, impian terdekatnya apa? Misalnya kita lagi naik Grab nih. Misalnya kayak kayak kemarin, saya lagi naik Grab ke bandara gitu kan. Nah, daripada kita sibuk sendiri main HP misalnya ya. Nah, mending kita ngobrol sama supirnya, sekalian kita edukasi tentang emas. Kita cerita. Atau kita ke tetangga nih, daripada kita gibah gitu ya. Ngomongin tetangga yang lain gitu ya. Mendingan kita cerita tentang impian kita, tabungan kita apa gitu. Udah pernah nabung emas belum? Nah, jadi dimulai atau dibuat caranya itu dengan mengalir. Kalau misalnya Bunda Ai kan gabungnya tuh di emas edisi umroh kan, afiliat kan. Nah, itu cara cara ceritanya tinggal tanya aja. Ayah Bunda di sini yang punya impian berangkat ke Baitullah ada nggak? Nah, pasti kan jawabnya biasanya ada, saya pasti pengen ke Baitullah, bla 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 gitu kan. Kalau pengen ke Baitullah, udah pada nabung belum? Nah, kayak gitu. Jadi dibuat mengalir aja cara kita berjualan emas. Dan yang kedua, pastikan selalu bawa emas kemanapun, dimanapun. Kalau bisa di dalam dompet tuh, selipin minimal satu keping aja. Nah, jadi ketika saya beli ikan di pasar, itu kan kita nunggu ikannya di siang. Sambil di siang itu, saya keluarin tuh emasnya. Bang, kalau saya bayar pakai emas bisa nggak? Nah, eh apa tuh Kak? Emas ke tuh, kok kecil banget? Nah, kayak gitu. Jadi kita memancing, sehingga orang kepo. Akhirnya kita edukasi dengan sendirinya. Jadi begitu aja caranya kalau secara offline. Kalau secara online, rajin-rajin bikin story, bikin postingan. Nah, bikin postingan pakai konten kita sendiri atau pakai konten yang udah di-share sama Kak Niken dan Kak Elisa di grup. Nah, ini adalah simulasi keuntungannya ya. Jadi distributor itu keuntungannya kurang lebih ya 38.000 per gram, terus reseller 19.000 per gram. Jadi kalau ayah bunda abang kakak satu hari itu menjual satu keping aja 1 gram, tapi tiap hari itu menjual satu keping, maka keuntungan bersihnya udah 1.140.000 per bulan. Gimana Kak caranya setiap hari ada yang beli? Maka cari aja 30 orang. Nih, coba tuliskan, kira-kira ada nggak 30 orang temennya yang tiap bulan dia nabung cukup sekali aja, tapi tiap bulan rutin. Misalnya nih, Bunda Jumarsih tulis. Terus Bunda Cynthia, Bunda Ai. Nah, kan saya tulis tuh, udah 30 orang misalnya. Berarti secara otomatis saya sudah punya 30 orang yang istiqomah nabung minimal satu keping setiap bulan. Entah dia mau yang 1 gram, setengah gram, 1,5 gram gitu. Nah, jadi gini, orang yang ngajakin judi online, ngajakin pinjol gitu ya, pernah nggak ditelepon kan, tiba-tiba ditelepon nih, halo, assalamualaikum, saya dari BCA Finance atau apa gitu ya, menawarkan kredit. Nah, orang yang nawarin kredit, nawarin utang, mereka aja semangat sampai nelpon, mereka aja pede gitu ya. Masa kita yang ngajak orang nabung, terus emas pula, masa kita malu, masa kita takut gitu. Mungkin di awal pasti kita takut, ragu-ragu, tapi nggak apa-apa. Berani aja gitu. Kayak CS saya itu kan ada Kak Elisa. Kak Elisa itu kalau ngomong tuh masih belibet gitu ya.
Nah, terus saya bilang terus aja coba aja. Kalau misalnya nggak dicoba-coba, kapan mau bisanya gitu kan? Nah, jadi akhirnya pelan-pelan belajar. Walaupun ngomongnya masih belibet, beliau itu ratusan juta juga per bulan closingnya gitu kan. Jadi intinya kemauan. Nah, kemarin saya udah cerita tentang cerita Siti Hajar ya. Jadi Allah itu cuma mau lihat ikhtiar kita kok. Kadang sebenarnya ikhtiar kita itu udah sesuai, udah benar atau enggak, itu kadang kita juga nggak tahu. Tapi Allah hanya ingin lihat kita ikhtiar nggak nih. Kalau kita udah ikhtiar, nah hasilnya itu nanti urusan Allah kayak gitu. Dan di hijrah emas juga ada keuntungan kalau menjual paket reseller dan distributor. Jadi yang pertama dapat keuntungan dari apa? Dari nabung emas. Ketika kita nabungnya emas, kita dapat keuntungan karena nggak kena inflasi. Terus yang kedua kita dapat keuntungan karena kita nggak kena zakat nih. Alias harta kita jadi bersih, muter terus. Lalu yang ketiga, keuntungannya kita dapat pahala. Kenapa dapat pahala, Kak Gelis? Karena sunnah. Nah, lalu yang keempat, kita dapat keuntungan ketika menjual emas. Ketika emasnya dibeli sama orang, kita dapat keuntungan dari selisih harga. Ketika emasnya nggak dibeli sama orang, emasnya naik sendiri nilainya, sehingga nggak ada ruginya juga. Lalu, yang kelima, kita dapat keuntungan ketika ngajakin orang lain jadi reseller atau distributor. Tapi keuntungan yang khusus yang ini cuma sekali doang ya, karena ini bukan MLM. Ini sifatnya hanya sebagai reward, karena udah ngajakin orang lain untuk hijrah emas juga. Nah, jadi kalau kita closing reseller, itu dapat komisi 150.000. Kalau closing distributor, komisinya 250.000. Nah, jadi ada beberapa orang yang dia itu, kalau secara jualan produk, biasa aja gitu. Tapi kalau ngajakin orang, kalau kerjaannya eh, mengajak orang atau menginfluence orang tuh paling jago. Misalnya nih contohnya nih ya kayak Bunda Ai. Ketika ngajak orang beli emas, agak ribet gitu. Belum ketemu gitu dengan orang yang mau beli emas. Orang masih ragu-ragu-ragu. Tapi ketika ngajak orang untuk bisnis, yuk bisnis emas yuk, biar kayak saya nih punya penghasilan tambahan dari rumah aja. Terus orangnya apa namanya tergoda gitu ya, mau juga gitu ya. Nah, ada orang yang seperti itu, maka dapat komisi dari kita. 150.000 kalau reseller, 250.000 kalau distributor. Dan keuntungannya cuma sekali doang. Jadi misalnya Kak Rini closing nih, ngajak orang reseller. Dapat nih 150.000. Habis itu resellernya belanja lagi atau apapun yang terjadi dengan reseller itu, Kak Rini udah nggak dapat keuntungan apapun. Nggak ada lagi. Itu tadi karena kita sistemnya adalah distributor dan reseller, bukan multi level marketing. Kalau misalnya masih mau dapat untung, maka naik pangkat. Misalnya saat ini Kak Rini reseller, terus ngajak orang jadi reseller. Kan udah sama-sama reseller nih. Ketika yang diajak reseller ini beli emas ke Kak Rini, dia kan belinya pakai harga reseller. Kak Rini udah nggak untung. Supaya Kak Rini untung, Kak Rini jadi distributor supaya dapat harga lebih murah. Jadi reseller yang belanja ke Kak Rini masih ada untung. Gitu ya. Jadi yang mau jualan emas, nih keuntungannya 38.000, 19.000. Yang mau sukanya ngajakin orang, sukanya menginfluence orang, merayu orang lain untuk bisnis bareng-bareng. Nah, nih komisinya 150.000 dan 250.000. Keuntungan bersihnya 1.500.000 kalau ngajak 10 orang. Nah, insya Allah ya luar biasa sekali dari emas ini bisa dapat penghasilan yang berkah dan berlimpah. Nah, kenapa kita selalu ngajak ayah bunda bang kakak jadi reseller di hijrah emas? Karena ketika ayah bunda bang kakak jadi reseller di hijrah emas itu daftarnya sekali, tapi bisa ikut menjual semua produk-produk yang ada di hijrah emas. Baik itu Antam, Mini Gold, Maxi Gold, terus ada Silverium dan perak. Jadi kalau misalnya ayah bunda bang kakak daftarnya per satu-satu, misalnya daftar Mini Gold nih, terus nanti daftar lagi di Antam, terus daftar lagi di ini, itu terlalu banyak membutuhkan modal. Jadi kita rangkum jadi satu, daftar sekali, langsung jadi reseller atau jadi juragan emas untuk semua merek gitu. Dan dapat lisensi nih, contoh lisensi seperti ini. Lisensi ini apa sih Kak Gelis? Lisensi itu surat izin, sama kayak SIM kalau kita naik motor.
Kalau ayah bunda bang kakak kayak saya kemarin bawa emas ke bandara internasional pula kan. Nah, ketika kita lewat di Pemindai, itu kan ada emas itu kan ketahuan tuh. Nah, kalau kita punya lisensi, itu kita tenang-tenang aja, gitu. Karena kita penjual emas, wajar dong kita bawa emas, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya lisensi, kan kita bingung. Nah, kita bilang, saya penjual emas sebenarnya, misalnya gitu ya. Apa buktinya? Nah, jadi lisensi ini untuk menenangkan hati kita ketika berjualan emas. Boleh nggak Kak kalau saya nggak ada lisensi, saya daftar promo, nggak dapat lisensi? Boleh, sama kayak kita naik motor terus kita lupa bawa SIM atau nggak punya SIM, boleh nggak? Boleh-boleh aja, asal nggak ketemu polisi, asal nggak ketemu eh, tilang-tilangan gitu kan. Nah, kalau mau lebih aman ya jadilah reseller dengan lisensi. Kalau saya menyarankan dengan kejujuran saya gitu ya, kalau mau jadi reseller, jadilah reseller yang promo dulu. Kalau udah ngerasa cocok, udah oke, udah merasa sip gitu ya, barulah serius punya lisensi dengan cara jadi distributor yang resminya seperti itu. Jadi nggak apa-apa di awal itu mulai dulu yang promo-promo yang tanpa lisensi sambil jalan, sambil kita lihat, baru kita level up, kita upgrade kayak gitu. Iya, komisinya 150.000, Kak. Kalau kita merekrut yang normal ya. Yang normal itu nih, 989.000. Jadi kalau misalnya ayah bunda daftar yang normal ini, baru dapatnya komisi yang tadi tuh, 150.000. Kalau yang promo, beda lagi ya. Nah, lisensi itu bentuknya kayak gini nih, Bunda. Foto, flyer, itu nanti dikirim sama tim CS kalau udah keluar nomor nomor ID-nya dari Minigold. Nah, jadi kalau misalnya ayah bunda punya lisensi, terus nih suatu saat nanti misalnya nih ayah bunda bang kakak pindah rumah misalnya, pindah ke Jepang misalnya 3 bulan gitu ya, dapat kontrak atau dapat kerjaan di Jepang. Di Jepang ada distributor emas mini gold. Ayah bunda abang kakak tinggal liatin aja tuh lisensinya. Walaupun daftarnya sama Kak Gelis, tapi ketika melihatkan lisensi itu, maka diakui dan tetap dapat harga reseller. Beli dimanapun. Jadi pentingnya lisensi itu seperti itu. Bisa belanja dan diakui dimanapun. Dan berlaku seumur hidup, khusus di hijrah emas ya. Kalau di tempat lain itu dia ada minimal ordernya. Terus juga nggak berlaku seumur hidup. Kalau nggak order lama tuh mati, otomatis dikeluarkan dari grup. Kalau di hijrah emas, karena saya tuh nggak mau meribetkan dan menyulitkan, karena saya juga tahu rasanya ketika kita udah daftar, tiba-tiba nggak aktif sebentar, terus dimatikan gitu, itu nggak enak banget gitu ya. Makanya hijrah emas itu aktif nggak aktif berlaku seumur hidup gitu. Bahkan bisa mengajak pasangan. Misalnya Bunda Misra nih, Kak kayaknya saya kalau sendiri kurang semangat, saya boleh nggak ngajak suami saya biar dia juga posting-posting? Boleh, silahkan gitu. Selama masih satu kartu keluarga boleh. Tapi kalau udah beda rumah, tetangga diajak masuk gitu ya, nggak bisa. Jadi kalau masih satu kartu keluarga, silahkan daftar sekali untuk satu keluarga. Kenapa tidak? Boleh-boleh saja gitu. Nah, lalu distributor. Ini ada Bunda Misra yang baru bergabung jadi distributor ya. Keuntungan distributor itu dapat harga lebih murah. Terus punya tim reseller. Tadi, kalau ada reseller yang beli, distributor itu masih untung karena dia dapat harga distributor. Sedangkan reseller belinya pakai harga reseller. Nah, lalu dapatkan lisensi dan distributor ini terbatas. Jadi kalau ayah bunda abang kakak jadi distributor, nah harus kuat di stok. Makanya kemarin ketika saya eh, kemarin ke Baitullah itu kan sempat agak goncang ya stok Pontianak gitu kan. Nah, inilah pentingnya ada distributor. Jadi distributor itu harus punya stok supaya kalau reseller mau beli, terus distributor ada stok, mereka bisa belinya ke distributor. Yang sering terjadi, yang ini sangat saya sayangkan juga, jadi ketika reseller beli ke distributor itu seringnya nggak ada stoknya, kosong. Distributor juga baru mau order dulu ke pusat gitu ya. Akhirnya apa? Reseller mikir, ngapain saya order di distributor? Kalau distributor juga ordernya ke pusat, kan sama aja. Mending saya langsung ke pusat. Nah, kayak gitu akhirnya. Makanya, kalau bisa distributor pelan-pelan, itu.
atau uang ikan. Uang ikan apa ini itu apa? Ada yang berhitung pula kan? Izin ya, tadi saya matikan bentar. Nah, jadi balik modal dalam waktu 1 bulan. Kenapa saya bilang di sini bisa balik modal dalam waktu 1 bulan? Nah, ini yang bisa jadi ilmu untuk semua reseller dan distributor nanti, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Ketika kita daftar jadi reseller, jadi distributor, itu kita kan dapat paket tuh, dapat paket reseller atau paket distributor. Nah, paket reseller atau paket distributor ini, itu bisa kita jual lagi ke orang yang nanti mau daftar reseller atau distributor. Sehingga untuk kita bisa balik modal itu, nggak perlu waktu lama. Nah, jadi ayah bunda abang kakak, kalau sudah daftar jadi reseller, pertama itu akan masuk dalam grup WA. Lalu ada link Telegram untuk update harga, pembinaan juga amunisi. Amunisi jualan itu sudah saya buatkan lengkap, katalog, PDF, flyer, video, semuanya sudah ada. Jadi tinggal kopas-kopas aja. Kalau misalnya mau dimodif-modif dikit boleh. Lalu dapat untung ketika berjualan emas. Ketika closing, tadi ini udah kita bahas ya, ada 5 keuntungan tadi itu ya. Dan kalau ayah bunda abang kakak jadi distributor atau reseller, kelebihannya daripada menjadi pembeli biasa itu adalah kalau mau jual emas itu bisa dapat harga lebih tinggi daripada harga buyback. Nah, yang terbaru ini kan kita udah tahu ya tipsnya. Jadi misalnya nanti nih Kak Cynthia atau Kak eh, Bunda Ai atau Bunda Jumarsih atau siapapun lah ya, kalau mau jual emas, pengen dapat harga lebih tinggi, tapi harus sabar sedikit gitu ya. Titip aja emasnya ke Baitullah, nanti biar dibawa karena tiap bulan kita ada jadwal ke Mekah dan ke Madinah. Nah, kita jual di sana karena di sana itu lebih tinggi 200.000 daripada di Indonesia. Tapi kalau butuhnya cepet, Kak, kelamaan Kak kalau nunggu Kakak kirim dulu ke Mekah gitu ya. Kelamaan, saya butuh cepat. Nah, kalau butuh cepat, maka dijual emasnya sesuai harga buyback, di atasnya dikit lah gitu. Jadi kalau ada yang mau jual emas, Kak, saya mau jual emas, tapi saya nggak mau Kak dapat harga buyback, bisa nggak nego dikit ya? Itu bisa kalau ayah bunda abang kakak sudah jadi juragan emas. Bisa japri saya, biasanya emasnya itu akan saya sale atau saya lelang di grup. Nanti orang-orang order. Ketika orang-orang order, mereka bayar, maka emas ayah bunda abang kakak yang dijual tadi udah otomatis laku dengan harga yang diinginkan. Itu dia enaknya jadi juragan emas. Jadi nggak dapat harga yang sama dengan pasaran, Bang. Tapi di atas itu ketika kita mau menjualnya lagi. Dan yang pastinya mudah jualnya. Dan nggak harus dibeli sama toko. Kalau misalnya kita distributor atau reseller kan, emas kita dibeli sama konsumen. Jadi kita untung. Nah, ini dia nih. Ada grupnya update harga emas. Terus daftar reseller emas, amunisi jualan emas. Tentang emas, mahkota emas ini udah nggak ada ya. Mahkota emas ini dulu banget. Terus belajar emas. Kalau ayah bunda bang kakak jadi reseller atau distributor, semuanya itu udah lengkap selengkap-lengkapnya. Ada di Telegram semua. Kenapa Telegram? Biar nggak berat. Kalau misalnya pakai WA kan berat tuh. Setiap hari Kak Niken biasanya nge-share 2 sampai 5 lah bahan untuk kita posting. Kalau mau dapat lebih banyak, ada di Telegram. Kayak gitu. Nah, kalau mau jadi reseller, tadi saya udah bilang, kalau memulai di awal, ikut aja yang promo-promo dulu. Kenapa? Karena kita mau lihat dulu pasarnya seperti apa. Kira-kira nanti mudah nggak ya menjualnya? Terus bimbingannya seperti apa sih? Grupnya seperti apa? Kalau misalnya udah ngerasa oke, barulah jadi yang resmi dengan cara upgrade jadi distributor resminya gitu ya. Atau upgrade lisensi. Nah, ini promo reseller emas, insya Allah di bulan Oktober ini sampai tanggal 2 November 2024. Jadi, untuk distributor yang pengen punya reseller, silahkan sering-sering diposting nih tentang promo ini. Karena saya itu sering banget ngedapetin, ketika udah lewat promonya, barulah pada japri, Kak. Saya mau promo, tapi promonya udah lewat. Nah, jadi jangan sampai informasinya nggak sampai ke pelanggan-pelanggan kita. Yang tadinya pelanggan, jadikan mereka reseller. Supaya apa? Supaya bukan hanya kita kita aja yang punya peluang penghasilan tambahan, tapi mereka-mereka yang pelanggan ini juga. Tapi Kak, dia tuh cuman mau
beli emas aja, dia nggak mau jualan Kak, nggak mau bisnis. Nggak apa-apa jadi reseller. Kenapa? Supaya dapat harga lebih murah. Kan udah tahu nih tiap bulan rutin beli emas. Jadilah reseller biar kalau nabung harganya lebih murah. Nah, gitu ya. Oke, ayo tambah penghasilan tambahan berkah bersama Hijrah Emas. Nah, salah satu produk unggulan kita ada dua ini. Yang pertama ada mini gold yang bisa dibeli dengan recehan. Jadi daripada misalnya untuk beli rokok atau misalnya untuk jajan seblak gitu ya. Kita nabung dulu, habis nabung baru jajan. Nah, terus di sini ada emas yang gambar apotik ini. Ini adalah emas yang paling best seller dan bikin para juragan emas itu punya penghasilan tambahan yang berkah berlimpah lah ya. Jadi caranya itu menghubungi mitra-mitra yang punya usaha. Misalnya Bunda Jumarsi punya temen bidan. Nah, tawarkan nih bikin kartu nama pakai emas. Jadi tiap ada orang melahirkan tuh Bunda, melahirkan dapat emas kayak gitu. Terus kalau yang punya temennya kepala sekolah, jadikan kenang-kenangan untuk gurunya, untuk murid-murid berprestasinya pakai emas. Jadi sekarang otak kita itu adalah gimana caranya seluruh Indonesia ini teremas-emas gitu loh. Ngasih hadiah pakai emas, ngasih souvenir pakai emas, ngasih datang ke rumah orang bawa bingkisan, bingkisannya emas gitu ya. Ngasih reward ke anak emas. Kalau kita ngasih rewardnya pakai uang, habis langsung dipakai jajan. Tapi kalau emas disimpan nilainya meningkat, nanti ketika dia udah besar, emasnya dijual nilainya udah naik, dia akan berterima kasih dengan kita yang dulu ngasih emas ke dia waktu dia masih kecil. Itu dia sebenarnya. Visi kita adalah mengemaskan Indonesia. Nah, yang mau bergabung, ayo segera bergabung menjadi mitra reseller Hijrah Emas. Oke. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sekali-kali Ja beli seblaknya. Kak Gelis, ya, betul. Nah, kalau Iya mau ikut, Kak Ganes. iya, siapa yang mau Ah, bertanya nih? Bunda Misra ya? ya. Ah, silakan Bunda. Tentang ada reseller yang mau masuk tadi, jadi misalnya diambil promo, itu kita kirim uangnya ke pusat Mm. atau bagaimana sistemnya? Nah, kalau misalnya yang promo, itu bisa dua Bunda. Bisa kirim full ke pusat, nanti Bunda dapat komisi, atau Bunda langsung potong aja. Jadi kirim ke pusat itu setelah dipotong komisi. Kalau promo itu komisinya Rp15.000 kalau di reseller. Jadi yang didapati oleh reseller ini nanti dari pusat dikirimnya. Ya, pusat yang langsung kirim ke orang yang bergabung ini. Karena kan free ongkir tuh. Nah, jadi biar pusat yang menanggung semuanya. Bunda tinggal ngajakin aja dan tinggal terima transferan komisi aja, Bun. Tapi ada kan tadi Kak Gelis bilang yang kita dapat di waktu kita masuk bisa dikasih ke reseller. Bagaimana tuh ceritanya nih? Nah, itu boleh Bunda. Kalau misalnya Bunda, tapi kan Bunda daftarnya distributor ya. Iya. Nah, kalau daftar reseller kan dia dapatnya emas sama buku tuh. Itu Bunda bisa Bun kasih emas yang ada di Bunda plus bukunya. Bisa, Hmm. nggak harus laporan, nggak harus minta kirim sama pusat. Jadi uang 399 ribunya full buat Bunda. Oh begitu ya. Bunda tinggal laporan aja. Kak Gelis atau Kak Niken, Kak Elisa nih saya ada closing, tapi saya kasih stok saya ya. Boleh, kayak gitu Bunda. Nah, tapi kalau nanti Oh, ada yang mau daftar lagi, Bunda mungkin emasnya masih ada, tapi kan bukunya yang nggak ada tuh. Nah, itu aja sih paling, kecuali kalau Bunda ngomong gini ke si calon reseller, ini bukunya bisa nggak kalau saya ganti pakai emas, jadi nggak usah dapat buku, dapat emas aja. Kalau mereka mau, berarti alhamdulillah Bunda keluarin stok Bunda aja gitu, Bun. oke. Satu lagi. Mm. Jadi ada kemarin itu ya yang mau menjual antamnya, tapi antam yang nggak seperti ini. Itu terus bagaimana kita menanggapi itu? Oke. Yang, yang mereknya tidak pakai sertifikat gitu. Yang pakai terpisah itu. Tahu-tahu yang retro ya. Ya, Namanya retro ya. antam retro.
Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai juragan emas, terutamanya kita ini kalau misalnya ada orang yang ingin menjual emasnya kembali untuk menjaga integritas kita, Bunda, kita itu harus menerima. Apalagi kalau dia belinya di kita. Nah, kalau misalnya Kak ada orang mau jual emasnya 10 gram misalnya, sedangkan saya nggak ada uangnya. Nah, itu ayah bunda abang kakak atau bunda Misra bisa minta bantu pusat untuk backup. Nanti kami yang bantu transferkan uangnya, emasnya kirim ke pusat. Nah, supaya Oh, apa? gitu. Supaya tetap terjaga integritasnya sebagai penjual emas atau juragan emas. Masa juragan emas ketika orang mau beli emas semangat, ketika mau jual nggak terima gitu ya. Nah, tapi pengecualian kalau dia belinya bukan di kita, Bunda. Misal tadi kata Bunda kan ada orang mau jual emas, tapi dia belinya bukan di Bunda kan tuh. Nah, belinya di tempat lain. Maka itu tergantung Bunda, Bunda mau ambil atau tidak. Kalau saya Bunda, ketika ada orang yang jual emas, itu pasti saya ambil, walaupun bukan beli di saya, selama saya ada dananya. Kenapa? Karena kita dapat harga emas murah, Bunda. Jadi kayak rugi aja gitu kalau kita nggak beli emasnya. Tapi misalnya kejadiannya kayak Bunda, itu kan emasnya emas model lama. Kalau saya nggak akan beli karena tidak punya alat untuk mengecek keasliannya. Emas yang Bunda fotokan kemarin kan saya udah lihat ya. Emasnya itu di dalam apa namanya? Dalam plastik gitu doang sama sertifikat kertas. Nah, itu kan nggak bisa kita cek keasliannya, Bun. Kalau dia model yang baru kan bisa kita scan. Kalau model lama itu kita harus pakai alat untuk ngeceknya. Kalau Bunda ragu, Bunda nggak usah beli. Daripada nanti takutnya itu adalah emas palsu misalnya. Kan ada kejadian di Cina, emas itu ditukar sama kuningan. Kan bahaya kalau misalnya palsu kan. Mending nggak usah. Gitu sih, Bun. Bunda Misra? Bundanya menghilang. Nah, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Lagi ada promo untuk distributor? Ada, distributor juga ada promo. Bunda, izin bertanya, Bunda. Iya, silakan sambil saya lihat promo ya. Najwa ya? Iya, kan Apa Najwa tadi kan pertanyaannya? tadi kan Bunda jelasin ya tadi apa namanya kalau keuntungan bisa dapat reseller atau distributor kan tadi udah dapat 150 sama 250 ya. Mm. Nah, itu ketentuannya berlaku nggak kalau untuk reseller promo gitu? Dapat reseller promo gitu? Atau emang harus reseller asli gitu daftarnya baru kita dapat bonus? Tuh. Untuk reseller asli, reseller asli, kayak lah palsu. Reseller asli, Bukan reseller resmi ya, kalau bahasa kita tuh ya, resmi. Nah, resmi itu dapat bonus 150.000 kalau reseller, 250.000 kalau distributor. Nah, kalau misalnya yang promo itu juga dapat, Kak. Tapi lebih sedikit karena kan harganya lebih murah. 300 ribuan kan. Nah, komisinya itu 15.000 kalau reseller, 25.000 kalau distributor. Terima kasih, Bunda. Maaf tadi terlempar kayaknya ke Gelis tadi. Iya, itulah saya bilang kok tiba-tiba menghilang nih. Saat dunia membutuhkannya, Iya. Bunda malah menghilang. Jadi udah Iya, itulah paham udah. sinyal ini. Ya, betul jawaban itu betul tadi. Ah, Jadi gitu ya. Nah, masih ada satu lagi yang menganjain. Jadi kan masalah emas retro tadi. Jadi memang mm-mm. tidak bisa dipakai baik-baik. Kalau saya sih, kalau Mas Retro saya nggak berani Bunda karena takutnya tadi kan saya ada tadi kan pas Bunda terlempar itu ya. Karena emas retro ini kan cara mengecek keasliannya harus pakai alat. Nah, kalau kita nggak punya Iya. alatnya, mending nggak usah karena takutnya itu emasnya palsu. Karena pernah ada kejadian Bunda, ada emas yang Oh, ditukar pernah. sama kuningan. Pernah. Tahu kan kuningan Hmm. bukan kota ya, yang kuningan itu bukan. Jadi Iya, iya, kelihatan iya. sama kuning gitu, tapi bukan emas. Nah, mungkin yang menukarnya juga bukan yang mau jual. Misalnya yang mau jual ini teman Bunda, amanah orangnya insya Allah gitu ya. Ya Tapi Allah. ternyata Allah. dapat Sebentar. siapa dulu gitu kan, kita nggak tahu.
Mending kita berhati-hati lah kalau kata saya sih, menjaga-jaga aja, kita hati-hati aja. Kalau dia nanya, kenapa kamu nggak mau beli? Kamu kan udah jadi juragan emas. Karena baru jadi juragan emas, belum ada alatnya, takutnya ini emasnya tidak asli. Jadi sebaiknya dijual lagi di tempat belinya aja, biar lebih sama-sama hati kita lebih tenang gitu, Bun. Ini lowbat juga nih sebentar lagi kayaknya kabur juga nih. Baterainya habis. Ya, Bunda. kemarin juga udah diputuskan tak jadi ngambil karena dia menjual dalam jumlah besar lagi kan langsung 20 gram gitu kan. Benar baru gitu kan dia. Masya Allah ya, Bunda Dan ya, emasnya baru udah lama kayaknya. langsung ya. Langsung kedatangan 20 gram. Terus ada ini yang Bunda sasaran ini teman-teman yang sudah mendaftar ke Budi Haji tapi mereka sudah masukkan uang di bank 30 juta gitu kan. Nah, itu banyak yang akan mengganti ke tabungannya gitu. Masya Allah. Keren Bunda kalau misalnya bisa itu kayak Kak Cynthia itu ya kemarin. Ada teman-temannya yang udah nabung di emas, Tolong cariin deposito. chargernya lah. Oh, kehabisan baterai kayaknya Bunda nih. Nah, jadi diganti jadi emas Bunda, karena udah tahu keuntungan dari menabung emas itu jauh lebih untung daripada kita nabungnya di bank gitu. Berarti udah ya Bunda Misra ya, Insya Allah sudah Oke, terjawab. terima kasih banyak. Eh, Saya nggak ketemu, mungkin saya akan Ya Bunda nggak apa-apa Bunda itu udah malam juga jadi terima HP-nya kasih. udah. Mm-mm. Nah, terus ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Kalau ada yang mau nabung emas, gimana sistemnya seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya di hijrah emas itu, kita pakai 3 cara, cara mempromosikan emas. Yang pertama, beli emas langsung sesuai dengan ukuran yang dia mampu gitu ya. Jadi misalnya Kak Najwa nih, mampunya setiap bulan 0,5 gram. Nah, udah berarti Kak Najwa langsung beli emas, bayar dengan harga sesuai dengan yang tertera 0,5 gram, langsung pegang emasnya, simpan sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada juga program menabung. Karena orang Indonesia itu, entah kenapa mindsetnya itu lebih suka nyicil gitu ya. Suka arisan gitu. Nah, tapi karena kita tuh nggak mau pakai sistem arisan, saya pribadi itu tidak dibolehkan sama suami saya untuk buka sistem arisan. Jadi kalau ayah bunda bang kakak mau buka jual beli emas pakai arisan, silahkan ya. Ini khusus saya aja yang nggak bisa gitu. Suami saya itu nggak bolehin gitu, kalau bisa cash gitu. Nah, maka saya buka sistem menabung. Menabungnya itu pakai uang. Jadi setiap bulan misalnya 200.000. Nabung, nabung, nabung. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul 1,5 juta misalnya, nah langsung kita jadikan emas. Nah, jadi terserah nih orang mau beli emas langsung atau mau pakai program menabung, pakai rupiah gitu. Atau biasanya kita sebut dengan sistem arisan. Kalau sistem arisan, misalnya Kak Najwa atau Bunda Jumarsi atau Bunda Misra mau buka arisan, cari 10 orang. Satu orangnya itu 200.000 misalnya. 200.000 itu tinggal dikali aja. Kalau 200.000 kali 10 orang kan berarti 2 juta kan? Nah, 2 juta itu nanti mau dibelikan emas misalnya yang 1,5 gram. Misalnya harganya 1,5 gram itu 2.300.000. Berarti setiap bulan ketika semuanya setor 200.000 dan terkumpullah 2 juta, yang namanya keluar arisan, dia tinggal nambah 300.000 doang untuk dia bisa dapat 1,5 gram. Bulan depan gitu lagi, dikocok apa? Setoran lagi 200.000 semuanya, dikocok lagi namanya, yang namanya keluar, tinggal nambah berapa ratus ribu sesuai dengan update harganya saat itu. Nah, itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga, kalau kita di Hijrah Emas itu, kita buka program menabung emas umroh. Jadi emas umroh itu 0,1 gram. Kalau mau pergi umroh itu kita kumpulin sampai 300 keping alias 30 gram. Kalau mau berangkat furoda, berangkat haji itu 170 juta, berarti 1.700 keping. Nah, atau 170 gram. Jadi ya Bunda Bang Kakak, kalau kita nabungnya pakai emas, misalnya nih kita nabungnya pakai emas, kita udah tahu nih biaya haji misalnya 170 juta. Kita fokus 170 gram. Nah,
Walaupun nanti itu harga hajinya naik terus, insya Allah 170 gram itu akan cukup terus. Nah, jadi nggak usah mikir, Kak, saya daftarnya kapan kalau saya nabungnya terkumpulnya baru 5 tahun. Nah, fokus aja nambah tabungan, kumpulin tabungan. Begitu udah terkumpul, langsung daftar yang Haji Plus gitu. Syukur-syukur bisa berangkat yang furoda, nggak pakai antri gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya tabungan emas itu, yang tadinya bisa berangkat umroh 1 orang, itu bisa jadi berangkat umroh 2 orang. Itu udah sering banget kejadiannya gitu loh. Yang tadinya bisa berangkat untuk haji reguler, karena nabungnya pakai emas, bisa berangkat haji plus. Nah, kalau nggak percaya, nabung aja pakai emas gitu ya. Tadi udah diputar videonya sama Kak Niken ya di awal tentang video-video emas. Nah, mungkin itu ya malam hari ini sharing dari saya. Untuk ayah bunda bang kakak yang masih ada pertanyaan, insya Allah kita ada ini ya, ada di selalu aktif di WA. Nah, kalau misalnya ke CS itu order nih, Bunda Misra kalau mau order ke CS. Nah, Kak Najwa, Bunda Jumarsi, atau siapapun di sini yang mau order itu silahkan hubungi CS. Tapi kalau mau bertanya, kalau mau konsultasi itu silahkan langsung ke saya gitu ya. Kalau misalnya ke CS kayaknya dapat jawabannya masih belum terlalu greget gitu ya. Nah, itu bisa japri saya atau telepon saya aja gitu. Nah, ini saya putarkan video janji saya kemarin ya, yang ketika saya jual emas di Arab. Sekaligus saya juga akan putarkan video tentang kenapa kita nabung haji atau umroh itu pakai emas aja. Semoga ini bisa menambah amunisi ya Bunda Abang Kakak untuk ngajakin orang pindahkan tabungan uangnya jadi emas. Jangan bilang mini gold gak bisa dijual ke toko emas sebelum nonton video ini sampai akhir. Jadi kemarin ada salah satu mitra mini gold yang sedang beribadah umroh. Lalu beliau ini membawa mini gold untuk di buyback di sana. Ada yang 0,001 gram, 0,1 gram, dan 1 gram. Kira-kira bakalan diterima nggak ya? Coba kita simak bersama apa kata pemilik toko emasnya. 1.530.000. Ternyata toko emas di sana membuyback mini gold dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 1.530.000 di saat harga buyback tabel pusat adalah 1.327.000. Masya Allah, selisihnya 200.000 lebih loh Golders. Jadi mini gold bisa dijual ke toko emas ya Golders, bahkan toko emas luar negeri. Yuk makin semangat tabung mini gold. Emas Indonesia laku di Arab. Nah, jadi itu ada videonya. Nah, jadi itu adalah video ketika saya berjualan emas di Arab. Lalu videonya itu diedit ya sama tim Mini Gold Pusat. Nah, ternyata semudah itu loh menjual emas itu di luar negeri. Di luar negeri itu malah nggak ribet kayak tadi kata Kak Rini, harus kwitansi, harus ini itu. Itu tuh di Indonesia aja tuh begitu tuh. Kalau di luar negeri itu, di Jerman contohnya, itu nggak perlu kwitansi. Nih ya, kita liatin lagi ya. Video ya waktu kita jual emas di Jerman. Jadi saat di Jerman, ATM saya expired dan kartu kredit kena limit. Sisa uang di dompet tinggal 10 euro dan beberapa sen. Padahal sekali makan bisa lebih dari 20 euro. Posisi bingung, kalut dan lapar, akhirnya pasrah dulu sambil berdoa kepada Allah. Ingat bahwa emas 6 gram, akhirnya bismillah cari toko emas. Alhamdulillah toko emas mau menerima 6 gram dihargai 312 euro. Sekali lagi terbukti emas adalah mata uang universal. Emas Indonesia laku di Jerman. Jadi Nah, udah ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi benar-benar emas itu adalah mata uang dunia. Silahkan nanti diposting buat meyakinkan orang-orang, teman-teman kita gitu ya. Kalau misalnya kita punyanya emas, kita mau bawa kemanapun, itu insya Allah dia laku dan mudah dijual.
Nah, jadi semoga ini menambah semangat Ayah Bunda Bang Kakak untuk semakin semangat dalam mensiarkan emas dan mengajak banyak-banyaknya orang untuk kembali ke emas, insya Allah ya. Mungkin itu dulu malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan masih banyak kekurangan kita Boleh dalam satu kajian lagi, pada malam hari Kak ini. Gelis, satu lagi ya boleh ya. Weh, apa tuh Bunda Mita? Pertanyaan ini saya belum bisa jawab juga ke mereka. Jadi setelah terkumpul yang 300 serving series ini nanti, serving series ya, itu di misalnya dikasih ke saya, nanti saya kasih ke pusat. Begitu sistemnya. Iya, jadi kalau Nah, yang saving series itu Bunda, kalau yang umroh kan 300 keping. Nah, misalnya Bunda hmm, punya customer, dia beli kan sama Bunda kan? hmm. Satu keping, terus kumpulin sampai 300 keping. Kalau sudah 300 keping Bunda, emasnya itu dikasih lagi ke Bunda. Nah, lalu sama Oh Bunda gitu. nanti dikirim ke Mini Gold Pusat. Nah, uangnya itu langsung ditransfer ke rekening Bunda. Nanti Bunda transfer lagi ke rekening klien. Jadi seperti itu. Nanti terserah dia tuh Bunda. Dia mau daftar umrohnya sama temen dia, sama Bunda, atau sama Mini Gold. Oh Kalau gitu, misalnya boleh bebas. boleh bebas. Kalau Hmm. sama mini gold, maka nggak ditransfer Bunda uangnya. Langsung dikasih tiket umrohnya. Disuruh pilih mau berangkat yang keberangkatan kapan. Kalau ada sisa uang dari tabungan emasnya, maka itu jadi uang saku. Entah dia mau minta transfer, atau nanti dikasih diserah terimakan pas dia berangkat umrohnya bersama mini gold. Gitu Bunda. Berarti tetap dihitung si harga emas berarti ya, Ya, tetap seharga dihitung. emas terupdate. Kalau emas umroh itu Bunda, kelebihannya harganya lebih murah ketika dibeli. Kalau dijual lebih mahal. Nah, Bunda coba perhatikan deh tuh, bandingkan harganya untuk ukuran yang sama dengan varian-varian yang lain. Emas umroh itu harganya paling murah. Tapi kalau dijual, buybacknya itu paling sedikit atau paling kecil atau paling tinggi kalau kita jual nantinya, dirupiahkan. Jadi min 11, sekian persen itu apa artinya? Nah, itu cara ngitung buybacknya, Bunda. Jadi, dihitung dari harga jualnya di minus 11%, dikali minus 11%. Itu kalau Bunda bingung, Bunda tanya ke Elisa atau Kak Niken, nanti dia akan hitungkan. Nanti kalau Bunda udah tahu caranya, kan di screenshot tuh. Nah, Bunda bisa hitung sendiri. Hmm. Nah, kalau saya jelaskan pakai apa? Ya, Pakai oke oke omongan. oke. Ya. Harus pakai Iya, ini kalkulator kan gitu, Bunda. eh, ada yang bertanya bagaimana ceritanya tentang saving series ini untuk ke kota umroh itu. Jadi baru benar mengerti sekarang itu ya, Insya Allah ya. Enaknya Bunda, Bunda Ai, Bunda Jumarsi, Bunda Misra, dan semua distributor reseller ya, kalau udah ngajak orang yang saving series itu, enaknya itu gini, kalau dia udah nabung sekali, itu dia insya Allah tuh Bunda, nabung terus. Jadi kita tuh cukup ngajaknya itu sekali aja gitu. Nanti dia Iya ya. otomatis udah jadi kayak nasabah lah ya bahasanya tuh, kayak penabung tetap. Karena kan sayang Hmm. udah mulai, masa nggak diselesaikan gitu. Baik baik. Seumpama, Syukur. nih terakhir nih, Bunda Misra. Seumpamanya nih, dia punya travel sendiri. Atau dia punya keluarga yang punya travel. Dia nabung sama Bunda saving series kan. Targetnya kan 300 keping. Tahu-tahu keluarganya bilang ada umroh promo, cuma 20 juta. Lalu dia punya tabungan saving series 200 keping udah. Mau dicairkan? Bisa, karena sudah ada travel atau paket umroh yang sesuai dengan jumlah tabungannya. Jadi nggak harus 300 Oh, keping, Bunda. Nah, nggak jadi ada nabung 300 saving ya. series. Nggak harus. Jadi nabung saving series tuh gini, fokus aja nambah tabungan, kapan berangkat umrohnya, tergantung nanti mau ikut promo atau paket yang mana. Gitu, Bunda. Nah, itu yang keliru Bunda memahami. Jadi dikirain kemarin 300. Terus kalau dikali kan jadi 45 juta dong katanya kan. Terus gimana dengan ada yang murah dari ini gitu. Oh iya Nah iya, juga kalau gitu kan. mau ikut yang murah, pastikan aja tabungannya udah cukup. Insya Allah udah bisa berangkat. Jadi nggak Kalau harus sampai berangkat 300 dengan keping. mini gold 300 itu kelas satu ya. Kelas apa Ya, pelayanannya. kalau mini gold itu dia bintang 5 Bunda. Keluar dari hotel Bentar. langsung halaman masjid Bunda. Insya Allah. Ya, ini yang saya Nah, akan bicarakan. Doain ya. siap. Boleh kan? Ini Bunda, pertanyaannya satu lagi nih. Jadi saya kan, boleh nggak kalau udah 300 keping masih disimpan? Boleh Bunda. Kumpulin aja terus.
Kalau dikumpulin terus sampai 600 keping, bisa jadi 2 orang kan yang berangkat, bahkan sekeluarga mungkin ya. Jadi nggak ada batasan waktu dan batasan jumlah. Kurang dari itu boleh, lebih dari itu juga boleh. Nggak ada istilah hangus, yang namanya juga emas ya. Masa hangus gitu kan. Malah dia makin meningkat nilainya. Jadi nabung itu fokusnya adalah fokus aja nambah tabungan. Nah, mau berangkatnya kapan, paket yang mana, silahkan bebas sesuai kemauan masing-masing. Masya Allah. Makin malam, iya ya Kak Cynthia ya, ini makin malam malah makin panas ya, bukannya makin ngantuk ya. Sampai HP-nya udah lowbat, orangnya masih semangat. Ya, Masya Allah. Jadi kita ketemu lagi Selasa depan ya, Ayah Bunda Abang Kakak. Senang sekali saya malam hari ini bisa berjumpa dengan semuanya, bisa menyambung silaturahmi. Semoga nanti ketemu lagi kita di Selasa depan dalam keadaan sehat, panjang umur, penuh dengan rahmat, berkah, dan keberlimpahan. Dan semoga kita nanti bisa ya, semua yang ada di dalam Zoominar ini ada 43 orang. Semoga kita bisa bareng-bareng nanti berada di Baitullah. Amin ya Amin, Rabbal amin ya Alamin. Amin ya Allah. Rabbal Mumpung kita Alamin. lagi di kajian majelis ilmu nih, kita banyak-banyak berdoa ya. Karena Kak Nikennya sudah tidak ada menyusui anaknya. Maklum ya, emak-emak. Karena ini bisnis emak-emak. Nah, itulah bisnis emak-emak tuh. Bisa dikerjakan dari rumah, sambil menyusui anak. Ya nggak, Bunda Misra? Kita Jumat Sama iya, juga kan? betul sekali. Sunnah terlaksana kan ya, wanita di rumah. Bisa dikerjakan siapapun. Yang masih muda, siapapun bisa bisnis emas. Nggak perlu repot-repot. Dan tinggal kopas-kopas aja, insya Allah. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la bihamdika, ilaha illa asyhadu anta, an la ilaha illa astaghfiruka anta, wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Syukron, Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah ilmunya. Saya Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Gelis. Sehat selalu Kak Gelis. Amin, Sehat. amin. Sampai jumpa di Baitullah. Amin. Amin, amin, Syukron. amin.